Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang keutamaan sholat tarawih. Tapi sebelumnya, bagaimana puasa anak-anak hari ini? Semoga diberikan kelancaran ya. Pertama, kita harus tahu lebih dahulu asal-usul dari sholat tarawih. Tarawih adalah salah satu ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, yang biasanya dilakukan setelah sholat Isya. Ibadah tarawih ini memiliki sejarah dan asal-usul yang panjang dan berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut sejarah, ibadah tarawih pertama kali dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah pada tahun ke-8 Hijriah. Dan pada awalnya Nabi Muhammad SAW melakukan sholat tarawih secara pribadi atau sendirian. Kemudian diikuti oleh para sahabat yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Sepeninggalan Nabi Muhammad pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ibadah tarawih menjadi kegiatan yang lebih terorganisir. Khalifah Umar bin Khattab meminta agar para sahabat yang mengikuti sholat tarawih di Masjid Nabawi dikumpulkan dan sholat ini dilakukan secara berjamaah. Awalnya sholat tarawih dilakukan 20 rakaat. Namun pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sejumlah rakaat tarawih diperpendek menjadi 8 rakaat saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelelahan bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah tersebut. Selanjutnya adalah hukum dan jumlah rakaat sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun rakaat dalam sholat tarawih terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dilaksanakan sebanyak 11 rakaat, dan ada yang mengatakan juga 20 rakaat dan ditambah 3 rakaat sholat witir. Adapun tata cara pelaksanaannya boleh dikerjakan sendiri atau munfarid ataupun bisa dikerjakan secara berjamaah. Sholat tarawih dikuatkan dengan dalil Nabi yang disabdakan, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Yang artinya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Meskipun ibadah ini terbilang sunnah, sholat tarawih memiliki banyak keutamaan yang dapat mendatangkan keberkahan. Berikut beberapa keutamaan dari sholat tarawih. Pertama, diampuninya dosa-dosa di masa lalu. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ibadah yang dilakukan saat bulan Ramadan dapat menjadi ajang pengampunan dosa-dosa terdahulu. Hal ini dikarenakan saat bulan Ramadan semua pintu pengampunan dibuka. Kedua, melapangkan rezeki. Sholat tarawih di bulan Ramadan dapat melapangkan rezeki bagi para pelaksananya. Sholat tarawih biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid ataupun di musola. Saat sholat berjamaah akan bertemu dengan sesama umat muslim dan terjalinnya silaturahmi. Silaturahmi yang terjaga dengan baik akan melapangkan rezeki. Ketiga, pahala berlipat ganda saat berjamaah. Saat menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sholat tarawih juga dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid maupun di musola, dan pahala yang didapatkan meningkat hingga 27 derajat. Keempat, memakmurkan masjid. Sholat tarawih sering dilakukan secara berjamaah di masjid. Hal ini menjadi salah satu keutamaan sholat tarawih. Masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selalu didatangi, akan mendapatkan kemakmuran dan ketenangan hati.
Selain itu, dengan melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan akan menjadi alasan untuk mengunjungi masjid sesering mungkin. Yang kelima, berpahala seperti sholat semalam penuh. Sholat tarawih akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dan akan mendatangkan pahala bagaikan sholat semalaman. Seperti salah satu hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qoma ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya sholat satu malam suntuk. Keenam, sebagai ajang silaturahmi. Jika melaksanakan sholat tarawih di masjid dengan berjamaah, tidak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan saudara sesama muslim ataupun tetangga. Pertemuan tersebut dapat menjadi ajang silaturahmi bagi kedua belah pihak. Silaturahmi tentu dapat mendatangkan banyak kebermanfaatan, salah satunya melapangkan rezeki. Ketujuh, meraih keberkahan di bulan Ramadan. Mendapatkan berkahnya bulan suci Ramadan tentu menjadi salah satu keutamaan dari sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah akan menambah suasana bahagia di bulan Ramadan. Keberkahan sholat tarawih ini juga dapat membuat tubuh sehat dan meningkatkan stamina untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedelapan, menutupi kekurangan ibadah. Yang artinya, sholat tarawih dapat menolong seseorang kelak dari kecacatan ibadah wajibnya yang tidak sengaja telah dilalaikan. Selanjutnya, sarana menambah ilmu. Di sela-sela ibadah tarawih di masjid biasanya diselingi dengan ceramah atau tausiah dari para ustadz. Ceramah singkat selama beberapa menit dapat menambah pengetahuan kita dalam beberapa hal tertentu. Karena singkat, ilmu yang diberikan juga akan lebih mudah terserap. Kesepuluh, meningkatkan kesehatan tubuh. Sholat akan meningkatkan kesehatan tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini dikarenakan sholat memiliki serangkaian gerakan yang dilakukan sama halnya dengan melakukan olahraga. Jika dilakukan secara rutin, dapat meningkatkan kekuatan dan kesehatan tubuh. Yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan mental. Dengan melakukan ibadah ini, pikiran akan berfokus kepada keberkahan. Pikiran akan menjadi lebih tenang dan kekhawatiran akan hilang dengan sendirinya. Itulah 11 keutamaan dari sholat tarawih. Bagaimana? Sudah tahukah kalian sejarah asal-usul dan keutamaan dari sholat tarawih? Selanjutnya, anak-anak sekalian diharapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini supaya semakin menguatkan pengetahuan kita tentang ibadah sholat tarawih. Jawabannya cukup dijawab di kolom komentar saja ya guys. Terima kasih dan semoga kita menjadi bersemangat untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih bersama keluarga dan teman-teman kita lainnya.